Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatima Aprilianti. Nah, pada video kali ini Fatima akan sedikit membahas tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu paham Olimpik dan gerakan Olimpik. Nah, yang pertama, apa sih itu paham Olimpik? Jadi paham Olimpik adalah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, serta atau pikiran. Nah, kemudian tujuan dari paham Olimpik ini adalah menempatkan olahraga sebagai pelayanan dari pengembangan manusia yang harmonis. Nah, kemudian praktik melakukan olahraga merupakan suatu hak asasi manusia. Setiap individu harus dan wajib memiliki kesempatan untuk berolahraga tanpa adanya diskriminasi apapun dalam semangat Olimpik. Nah, kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik ini berada di bawah kekuasaan tertinggi dari IOC. Nah, gerakan Olimpik ini meliputi organisasi-organisasi, para atlet, dan lain individu yang mampu atau yang setuju untuk dibimbing oleh Olympic Charter atau Piagam Olimpik. Nah, kemudian tujuan dari gerakan Olimpik ini adalah memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga dengan tanpa adanya diskriminasi apapun dalam semangat gerakan Olimpik. Nah, dari tadi nih kita selalu menyebut-nyebut IOC. Apa sih IOC? Nah, IOC ini merupakan suatu organisasi internasional yang non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan. IOC ini berlangsung secara tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss pada tanggal 17 September 1981. Nah, salah satu misi dan peranan IOC adalah membantu atau memastikan perayaan Olimpiade berjalan dengan baik dan secara teratur. Nah, kemudian simbol Olimpik. Simbol Olimpik terdiri dari 5 lingkaran yang memiliki dimensi yang sama, digunakan sendiri pada satu atau dalam 5 warna yang berbeda. Nah, simbol Olimpik ini mengekspresikan kegiatan dari gerakan Olimpik yang mewakili persatuan dari 5 benua dan pertemuan para atlet dari seluruh dunia pada waktu Olympic Games. Nah, Olimpik ini memiliki moto tersendiri. Moto Olimpiknya yaitu Citius, Altius, dan Fortius, yang berarti lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lingkup administrasi dalam olahraga. Administrasi, kita sudah tahu sebelumnya bahwa administrasi meliputi sebuah ide, teori-teori, atau pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya adalah lingkup dalam administrasi olahraga adalah terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah konstitusi olahraga nasional, yang kedua adalah tata kelola olahraga, kemudian yang ketiga adalah tata cara rapat-rapat, dan yang terakhir adalah manajemen anggaran dan keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Konstitusi dapat memberi petunjuk bagaimana anggota organisasi berharap untuk diorganisir. Sekali undang-undang atau konstitusi telah ditetapkan dan ditulis, maka aturan tersebut harus ditaati. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tata kelola organisasi olahraga. Dalam sistem demokrasi,
Anggota organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai contoh, jika dipilih oleh mereka, kita, atau tidak dipilih oleh dewan, maka dewan menangani tugas-tugas tertentu, tetapi mungkin mendelegasikan tugas-tugas atau tanggung jawab tertentu pada sebuah komite eksekutif. Nah, dewan atau komite eksekutif ini dapat menunjuk komite lain untuk menangani tugas-tugas tertentu. Nah, dalam hal ini dapat disebutkan sebagai komite tetap atau sementara, disebabkan oleh keadaan yang tergantung pada besar atau kecilnya sebuah tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah menyelenggarakan sebuah rapat. Konstitusi menyebutkan bahwa organisasi harus dijalankan lewat jalur demokrasi. Dasar dari tipe organisasi yang demokrasi adalah rapat di mana diskusi diadakan dan keputusan dibuat. Nah, adapun item-item yang biasanya ada dalam sebuah rapat, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah notula rapat sebelumnya. Notula ini harus diadakan untuk mengetahui apakah ada progres. Yang ketiga adalah permasalahan. Yang keempat adalah laporan dari bendahara dan juga laporan dari sekretaris. Yang selanjutnya adalah pencatatan masalah. Yang keenam adalah masalah lain. Apakah ada masalah lain seperti yang tidak setuju dalam pembahasan atau pembicaraan atau diskusi. Kemudian yang ketujuh adalah tanggal pertemuan berikutnya. Jadi setiap rapat itu harus ditentukan dari rapat sebelumnya. Kemudian terakhir adalah penutup. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anggaran dan pengelolaan keuangan. Nah, tugas selanjutnya pada penyusunan anggaran ini untuk meninjau laporan pemasukan dan pengeluaran untuk tahun yang sedang berlangsung dan tahun sebelumnya. Misalnya ketika kita di tahun 2010 kita memperkirakan pengeluaran atau anggaran untuk tahun 2001, maka mengacu pada laporan pada tahun 2009 dan 2010 dengan mempertimbangkan biaya yang mungkin terjadi untuk satu tahun. Sebagai tambahan lainnya, kita perlu mempertimbangkan perkiraan sumber dana untuk satu tahun dan mengembangkan suatu rencana yang masuk akal untuk mendapatkan uang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Nah, bendahara ini dituntut agar sanggup bertindak lurus, memiliki catatan bersih dan laporan keuangan yang jelas. Persetujuan pada anggaran menetapkan suatu otoritas untuk membuat pengeluaran. Sebaliknya, komite eksekutif atau dewan direktur boleh juga menetapkan batas untuk pengeluaran yang dapat dibuat pula oleh pejabat yang berwenang. Ada baiknya juga untuk mensyaratkan 2 tanda tangan oleh pejabat atau pengurus pada semua cek yang melampaui jumlah tertentu guna menjamin pengawasan tambahan. Nah, yang selanjutnya adalah lingkup manajemen olahraga. Nah, manajemen ini mempunyai 2 fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi organik dari manajemen, yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak ada, maka akan menyebabkan matinya organisasi, baik cepat maupun lambat. Kemudian yang kedua adalah fungsi yang unorganik dari manajemen, merupakan unsur pendukung saja seperti telepon, mobil, alat pendingin ruangan, dan lain sebagainya.
Nah, setelah tadi fungsi manajemen, kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya adalah suatu bantuan yang dapat diambil untuk membantu Anda guna mencapai atau melakukan sesuatu. Jadi jelas bahwa suatu keterampilan yang sangat penting bagi seorang administrator olahraga adalah menentukan kebutuhan-kebutuhan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dapat memenuhi kebutuhan, dan kemudian memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut antara lain yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya keuangan, yang ketiga adalah sumber daya materi, yang terakhir adalah sumber daya fasilitas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Dikatakan bahwa suatu masalah atau problem atau krisis adalah suatu kesempatan yang berbahaya. Ini adalah sesuatu yang mempunyai ketegangan sendiri, tetapi ini juga mempunyai kesempatan bagi pemecahan yang kreatif dan berfaedah. Nah, untuk pemecahan masalah ini terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan menjelaskan sebuah masalah. Yang ketiga adalah mencari alternatif pemecahan. Kemudian yang keempat adalah memilih suatu pemecahan. Yang kelima adalah menerapkan suatu pemecahan. Dan yang terakhir adalah sebuah evaluasi. Nah, yang terakhir dalam lingkup manajemen olahraga adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat berlangsung dengan penuh ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Sangat penting bahwa pemimpin dari kelompok sadar akan pemilihan metode yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Adapun metode untuk pengambilan keputusan yang pertama adalah keputusan oleh penguasa tanpa kelompok, keputusan oleh penguasa setelah diskusi kelompok, keputusan oleh minoritas, keputusan oleh suara terbanyak, dan keputusan dengan konsensus. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajemen kepelatihan. Nah, pada manajemen kepelatihan ini, seorang pelatih harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai lapis kalangan yang luas, yang meliputi administrator olahraga tingkat tinggi sampai pada seorang atlet. Seorang pelatih harus sanggup untuk mendengarkan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk menyusun suatu program. Sebagai tambahan pada keterampilan individu yang dimiliki, seorang pelatih harus tahu bagaimana menggunakan dalam kombinasi yang tepat guna memperoleh hasil yang sebaik mungkin dalam kepelatihan. Nah, teman-teman, segitu aja penjelasan dari Fatima. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang salah-salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.